Baru-baru ini ada yang lagi viral nih, yaitu pemblokiran rekening. Wow. Dan kabarnya sampai ratusan ribu rekening yang diblokir oleh PPATK. Sungguh sangat di luar nurul. Kita simak videonya. Siapa di sini yang rekeningnya udah kena blokir sama PPATK? Kabarnya ada 140.000 rekening nganggur yang akhirnya diblokir sama PPATK. Nilainya sampai 428 miliar. Emang hobi banget ngelucu. Alasannya karena takut disalahgunakan lagi itu rekening, makanya diblokir. Kan lucu banget. Makin gak ngerti gue sama cara pikirnya pemerintah. Kok masyarakat sendiri dicurigain nyalahgunain rekening? Rusak. Tanah nganggur disita, rekening gak aktif dibekukan, rakyat nganggur gak diurus. Sekarang semua pembelanjaan pembiayaan digital mau dikenain pajak. Kata gue pemerintah bisa gak stop zolimin rakyat? Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. PPATK akan membekukan rekening yang dinilai tidak aktif selama 3 bulan. Buset dah, kata gue ini pemerintah tuh ada-ada aja gitu ya. Pemerintah, PPATK gitu ya. Kemarin tanah akan diiniin, sekarang rekening dibekukan karena dinilai tidak aktif. Lah ini pola pikirnya gimana sih? Ini akar pikirannya tuh gimana gitu loh. Gimana kalau orang yang menaruh ke rekening tersebut hanya untuk menabung dana darurat ya. Kita nabung di rekening lain aja itu udah kepotong biaya admin. Sekarang mau dibekuin mentang-mentang kagak aktif. Lah kalau itu cuma buat nabung bagaimana? Kata gue ya, yang harusnya dicurigai itu bukannya kalau ada transaksi rekening yang tidak wajar ya, bukan malah rekening yang tidak aktif gitu loh. Justru rekening yang transaksinya mencurigakan yang harusnya dibekukan gitu loh, bukan rekening yang malah tidak ada transaksinya gitu. Gimana sih pola pikirnya, gue gak ngerti deh. Terus gimana orang-orang yang cuma punya rekening cuma buat nabung gitu loh. Bener kan kata gue, tiap bulan kan udah dipotong sama biaya admin banknya. Terus sekarang mau dibekuin juga, kata gue ininya di mana? Buat kalian yang gak tahu apa artinya rekening dorman, jadi rekening dorman itu rekening yang dinilai tidak aktif gitu ya. Nih kalian bisa baca sendiri deh ya. Duit sendiri, kerja cari sendiri, masih aja direcokin sama negara. Dah kata gue curiga dah rakyat Indonesia semuanya bakal masuk surga jalur VIP nih gara-gara kebanyakan dizolimin. Ditambah sekarang katanya amplop kondangan itu mau dipajakin juga. Kata gue gimana rakyat Indonesia mau berkembang biak kalau mau nikah aja dibikin trauma gitu loh. Udah nabung buat nikah susah gitu ya, sekalipun nikah bisa di KUA. Tapi kan nikah kan ada makan-makan, ada apa segala macam, terus pasti ada yang ngamplopin, ada juga zaman sekarang yang transfer gitu kan, ngasih amplopnya gitu via transfer gitu kan, terus mau dipajakin juga. Kata gue, lu bisa nggak berhenti menyusahkan rakyat? Bener kan kata gue di konten gue yang kemarin, gue hidup cuma sekali gitu, kita semua hidup cuma sekali gitu ya, nggak tahu reinkarnasi jadi apa gitu kan, kali gue jadi macan, jadi singa, jadi biawak, jadi api gitu kan, cuman gue jadi manusia nih hidup cuma sekali ya. Kenapa gue dilepehnya itu di WNI, kenapa gue dilepehnya itu di Indonesia gitu, kenapa? Permasalahannya nih ya, nih kalau begini-begini, ini yang udah otomatis paling kena itu ya rakyat kecil. Mau sampai kapan rakyat kecil diinjek terus? Udah kecil makin kecil, kata gue yang bener-bener aja deh. Ini kalau rekening dibeku-bekuin kayak begini ya, udah balik aja ke celengan ayam, udah nggak usah pakai dompet digital deh, nggak usah bayar pakai QRIS, pakai barcode, pakai apa segala macam, nggak usah. Lu balik kayak ke zaman purba tuh, lu balik lu beli tuh celengan ayam. Kata gue bisa banget pemerintah nih bikin dompet-dompet digital harus bayar pakai barcode bla bla bla. Ini awal mulanya gara-gara Covid nih, gara-gara Covid kita tidak boleh bersentuhan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, jadilah kita pakai barcode. Berlanjut sampai sekarang nih, jadinya begini nih, semuanya digital, semuanya pajak, semuanya ini. Kata gue balik aja bayar pakai cash deh, udah bagus-bagus deh tuh ya, nggak usah naruh duit di ATM biar kagak kepotong admin tiap bulan. Terus gue mau cerita ya, kemarin gue habis dari minimarket gitu ya, biasanya kan di minimarket itu kan bisa tarik tunai kan, belanja habis itu bisa tarik tunai. Biasanya kalau gue tarik tunai gitu ya, itu tidak dikenakan biaya administrasi atau biaya apapun gitu ya. Kemarin waktu gue mau tarik tunai ya, buset, mbak kasirnya tiba-tiba bilang gini, bisa tarik tunai tapi sekarang kena cas 4.000 kak. Kata gue, sejak kapan kena cas? Gak tahu kak, peraturan baru dari banknya. Bisa banget lo kata gue lo. Kawan Hotman 911 kepada pemerintah. Belakangan ini banyak anggota masyarakat mengadu ke Hotman 911. Katanya ada peraturan baru, yaitu apabila menyimpan uang di bank tidak dipakai transaksi dalam 3-12 bulan, maka dibekukan oleh PPATK. Jadi kalau rekening bank saudara tidak dipakai dalam 3-12 bulan, maka rekening saudara akan dibekukan oleh PPATK. Nanti untuk mencarikannya bakal repot. Pertanyaannya, saya belum jelas apakah dasarnya peraturan apa. Yang kedua, bapak-bapak pejabat kenapa merepotkan masyarakat? Kalau seorang ibu-ibu di kampung misalnya, dia misalnya buka rekening di bank, dibuka oleh anaknya, kan belum tentu dipakai sama ibunya, apalagi orang kampung ya. Masa rekeningnya harus dibekukan? Dan itu kan melanggar hak ajasi. Bapak-bapak tidak berhak membekukan rekening orang kalau memang dia tidak
pakai atau dorman rekeningnya. Bapak tidak berhak, negara tidak berhak. Itu hak pribadi orang. Jadi tolong agar peraturan tersebut dicabut. Tolong agar peraturan tersebut dicabut. Itu sangat melanggar hak asasi manusia, ya, dan akan sangat merepotkan bagi sebagian rakyat Indonesia yang pendidikannya di bawah rata-rata, khususnya di kampung-kampung. Oke, sekali lagi, halo pemerintah, jangan repotkan rakyatmu sendiri. Nah nggak sih lu salah transfer ke rekening pribadi lu yang udah lama nggak dipakai tapi masih aktif. Jadi transfernya dari rekening pribadi ke rekening pribadi. Nah itu kan kejadian sama gue, ATM-nya itu nggak gue pegang. Akhirnya gue telepon call center. Akhirnya gue ceritain lah kronologinya, dari jamnya, transaksinya berapa, nominalnya, terus kejadiannya hari apa, pokoknya lengkap dan detail. Akhirnya gue diarahin suruh ke banknya. Pas gue udah ke bank tuh, gue ceritain kembali kronologinya sesuai, terus gue sertakan dengan bukti transaksinya. Si Mbak itu bilang apa? Maaf Bu, ini udah diblokir dari pusat. Terus gue bilang, bukannya ini yang blokir itu Mas CS yang kemarin saya telepon? Enggak, ini diblokirnya dari pusat ya Ibu, dari PPATK kalau nggak salah namanya. Terus gue langsung kaget dong, Ibu tenang dulu ya, ini bukan kasus korupsi. Ini itu kalau misalnya emang udah nggak dipakai rekeningnya dan nggak ada transaksi, meskipun ada uang mengendap, itu bisa terblokir dari pusat. Gue langsung kaget dong. Sekarang ya, gue tuh sangat membutuhkan uang itu. Jadi gue berharap banget kalau uangnya itu bisa diambil. Dan ternyata nggak bisa diambil dong. Nggak bisa diambil sekarang uangnya. Nunggu persetujuan PPATK-nya ACC gitu. Berarti uangnya nggak bisa ya Mbak diambil hari ini juga. Nggak bisa Ibu, mohon maaf banget. Karena harus pengajuan dulu, isi formulir untuk dibuka blokirannya. Itu pasti banget Mbak 7 hari. Gue tanya lagi dong, terus Mbaknya cuma ngomong apa? Belum pasti ya Ibu, ke di ACC-nya dari pusat. Oke, hari ini gue mau lanjutin video PPATK yang kemarin dibuat. Jadi udah chat Mbak CS-nya juga, ini ada chatnya. Ternyata rekening gue itu belum terbuka juga atau belum ter-ACC ya. Jadi uangnya masih tertahan di dalam tabungan tersebut. Oh ya, gue juga mau kasih tahu kalau rekening yang terblokir punya gue pribadi memang itu khusus untuk nabung dan itu masih aktif ya, karena ini bukti TF-nya gue cantumin juga, dia berhasil. Jadi uangnya itu memang ada di dalam situ. Kenapa gue ngotot banget duitnya tuh mau diambil pada saat hari itu juga? Karena memang uangnya itu mau dipakai buat bayaran TA ya. Jadi benar-benar buat bayar skripsi. Ternyata setelah gue sharing di video sebelumnya, itu banyak banget yang komen kalau mereka itu ngalamin hal yang sama juga. Intinya tuh mereka keblokir PPATK. Ada juga yang kayak gue salah transfer dulu, baru keblokir. Kemarin juga ada yang sharing sama gue, kalau lokasi dia tuh jauh dari bank, pada saat sampai ke banknya, uangnya nggak bisa diambil juga karena sudah terblokir sama PPATK-nya. Gue nggak tahu, mungkin ada beberapa orang yang dapat notifikasi kalau diblokir sama PPATK. Tapi kalau gue pribadi, gue nggak dapat notifikasi apapun. Gue nggak bisa bayangin sih kalau misalnya ini tuh kejadian orang tua yang tinggalnya itu gak semuanya tuh di kota-kota besar, butuh jarak dan butuh waktu buat mereka tuh nyampe ke bank tersebut. Ketika mau ngambil uang, terblokir dan uangnya ketahan di situ dan nggak bisa diambil pada hari itu juga. Betapa kagetnya ya, gue bukan marah-marah sama CS enggak, tapi gue tuh lebih ke kaget dan lebih ke kayak shock aja, hah kok bisa sih? PPATK memblokir rekening warga yang nganggur selama 3 bulan. Pertanyaan gue, variabel 3 bulan itu dari mana ya? Apakah ada research-nya, datanya, atau pas kalian meeting aja kayaknya 3 bulan aja deh, gas. Terus alasannya takutnya rekening tersebut dipakai buat tindak kejahatan seperti pencucian uang, penampungan uang judol. Masalahnya kalau rekeningnya dipakai buat kayak gitu, itu rekeningnya aktif Pak, bukan rekening yang mati. Pasti mereka tuh cariin datanya kesana kesini, malah aktif banget itu, karena mereka mau uangnya itu nggak kelacak. Dan biasanya ujungnya tarik tunai pasti, bukan rekening yang nganggur. Banyak banget cerita warga kalau gue lihat di sosial media, bapaknya seorang petani, nabungnya cuma 4 bulan sekali, diblokir. Atau seorang anak buatin rekening buat ibunya, biar ibunya punya tabungan, diblokir. Kan jadi ribet. Masih banyak Pak orang Indonesia yang simpan uang di rekening. Nggak semua orang tuh ngerti kalau uang yang nganggur, gue main saham, gue main kripto, gue main obligasi. Nggak semua orang ngerti. Rata-rata orang di kampung yang nyimpan uang di bank, di rekening. Terus katanya udah blokir ratusan ribu rekening senilai 428 miliar. Ya elah, korupsi di Indonesia aja puluhan triliun. Itu tuh bukan prestasi, itu cuma ngerjain warga. Dan gue semakin yakin kalau nggak ada privacy di rekening gue juga. Jadi intip pasti diblokir aja bisa, apalagi cuma diintip. Masa kita
kita balik ke zaman batu, naruh duit di bawah bantal. Dan harusnya dengan kecanggihan teknologi saat ini ya nggak main solusi yang general kayak gitu, tiba-tiba diblokir semua aja pakai variabel 3 bulan gitu. Rekening yang ilegal itu kan pasti ada patternnya. Data tersebut bisa dimasukin ke model, dibuat analisa. Oh, kalau begini berarti terindikasi pencucian uang. Baru yang itu diblokir pakai teknologi. Terus peraturannya aneh. Misalkan nasabah prioritas ya harus ngedepin uang di bank sejumlah yang bank tentukan. Dia udah ngedepin buat jadi nasabah prioritas, rekeningnya diblokir. Kan kocak peraturannya. Baru baca berita berkaitan kebijakan konyol PPATK. Sampai saya buat VT ini sudah ada 140.000 nomor rekening yang dibekukan dengan nominal uang itu hampir setengah triliun, yaitu lebih tepatnya 428 miliar. PPATK berdalih bahwa itu dianggap sebuah hal yang misterius karena uang itu dianggap mengendon selama 10 tahun di rekening, kemudian diblokir. Saya kok jadi berpikir bagaimana kemudian sekelas lembaga negara yang notabene-nya punya data kemudian menganggap sesuatu hal yang jelas tuannya dianggap sebuah hal yang misterius. Apakah nomor rekening yang jumlahnya 140.000 rekening itu merupakan nomor rekening kejahatan? Apakah 428 miliar dari hasil pemblokiran nomor rekening itu hasil kejahatan? Saya pikir jelas tuannya itu. Nomor rekening itu bertuan. Kenapa kemudian menganggap suatu hal yang dianggap misterius dan kemudian memblokir itu? Mestinya PPATK sadar bahwa ada undang-undang atau norma yang bersifat privat di negeri ini. Semisal bahwa dana yang mengendon itu memang sengaja ditabung semisal oleh warga atau masyarakat semisal, atau setidak-tidaknya untuk persiapan semisal lahiran, pendidikan anak dan lain sebagainya. Karena alasan nomor rekening cuma 3 bulan itu tidak artinya pasif, kemudian dibekukan. Terus bagaimana negara bisa melindungi norma yang bersifat privat di negeri ini? Bukankah setiap individu itu punya hak yang bersifat privat yang harus dilindungi oleh undang-undang? Ya termasuk nomor rekening itu kan sifatnya privat. Kalau negara sudah mengacak-ngacak hal yang bersifat privat, bagaimana negara bisa menghargai dan melindungi warga negaranya? Belum lagi kemarin negara melalui Menko Perekonomian sudah menggadaikan hal-hal yang bersifat dari warga negaranya apa data pribadi dijadikan alat barter transaksi. Sekarang PPATK juga sama mengambil kebijakan konyol. Mestinya kan negara ini kan melindungi hak setiap individu dari warga negaranya. Apa hak pribadi itu? Lantas pertanyaannya saat ini, mau diapain uang yang nominalnya cukup besar yang 428 miliar dari hasil pemblokiran 140.000 nomor rekening itu mau diapain? Mau dijadikan apa oleh PPATK? Nggak tahu apa pertimbangan hukumnya. Menurut hemat saya ini kebijakan yang sangat konyol dan banyol. Jujur akhir-akhir ini pejabat kita pada ngedagel loh. Lucu. Di negara lain, negara-negara lain berlomba-lomba untuk menjaga dan memakmurkan, mensejahterakan rakyatnya. Di negeri ini, negara pejabat berlomba-lomba untuk memberikan ancaman terhadap hak-hak warga negaranya. Ini kan banyol. Aduh, emang bener ya sekarang harus nabung kayak zaman batu, nabung di celengan ayam, nabung di celengan bambu, bahkan nabung di bawah bantal. Bener-bener PPATK ini. Ingat ya, kita berpesan dan kita selalu mengingatkan bagi siapa yang rekeningnya tidak terpakai selama 3 bulan, hati-hati, itu bakal kena blokir. Lebih baik tarik tunai lah, simpen cash aja. Aduh,
Bagaimana negara ini mau maju? Rakyat aja terjolimi. Semoga ada jalan atas kasus yang seperti ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalam.